Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi pemerintah. Semoga dimanapun Anda berada, melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Riri Aini akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA kali ini. Siap hadapi tantangan global, UNESA gelar FGD perguruan tinggi di era ketidakpastian global bersama Kemenristek-Dikti. Masuki tahun ajaran baru, SMP Lab School UNESA 3 gelar program MPLS. Tingkatkan layanan eksternal, Satuan Penjaminan Mutu UNESA adakan pelatihan SPMI bagi Universitas Negeri Gorontalo. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Dalam rangka menyambut Disnatalis ke-58, UNESA gelar Fokus Group Discussion atau FGD bersama Forum Rektor Indonesia dan para petinggi di Kemendikbudristek-Dikti. FGD yang membahas tentang perguruan tinggi di era ketidakpastian global tersebut dilaksanakan secara luring di Grand Ballroom 4 Point by Sheraton Pakuwon Indah, Surabaya, 15 Juli 2022. Berbagai permasalahan global yang tengah melanda dunia belakangan ini memberikan dampak yang luar biasa bagi setiap aspek kehidupan. Salah satunya peran dan proses pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Merespon hal tersebut, UNESA menggelar FGD bertema Perguruan Tinggi di Era Ketidakpastian Global untuk membahas secara luas strategi-strategi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan global yang ada. Acara diawali dengan sambutan dari Rektor UNESA. Dalam sambutannya, Cha Hasan berpesan kepada seluruh pimpinan Sivitas Akademika UNESA yang hadir agar selalu siap untuk beradaptasi dalam mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Cha Hasan yakin bagi siapa saja yang mampu beradaptasi, maka dia akan jadi pemenang dan akan mampu bertahan di era ketidakpastian ini. Cha Hasan selaku Rektor UNESA memoderatori FGD secara langsung bersama narasumber-narasumber ahli di bidang pendidikan tinggi, yaitu mantan Menristek-Dikti 2014-2019, saat ini menjabat Staf Sus Wapres RI Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Nasir, AK MSI PhD, PLT Dirjen Dikti Ristek Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD, Sekjen Kemenristek-Dikti Profesor Ainun Naim PhD, dan Irjen Kemenristek-Dikti Profesor Dr. Jamal Wiwoho SH MHum. Dalam menjawab tantangan-tantangan global, menurut Profesor Nasir, perlu adanya inovasi di bidang pendidikan. Ketika pandemi COVID-19 memaksa kita untuk mengurangi intensitas pertemuan secara langsung, maka muncul pembelajaran secara daring agar pendidikan di Indonesia tetap dapat terlaksana. Lalu dengan adanya teknologi Artificial Intelligence atau AI dan mesin pencari seperti Google, membuat pengetahuan mudah didapat tanpa harus dipelajari secara konvensional. UNESA menghadapi tantangan di era ketidakpastian global ini, menyiapkan SDM dengan mendatangkan para ahli, kemudian kita studi lanjutkan. Di samping itu kita selalu mengadakan diskusi dengan tokoh-tokoh besar agar ke depan kita bisa beradaptasi di era ketidakpastian global ini, sekaligus merubah mindset baik itu mulai dari tendik, para dosen, pimpinan, sekaligus sarpers yang kita miliki. Itu segera kita sesuaikan dengan situasi era ini. Perguruan tinggi yang senantiasa menjadi agent of change selalu memperbarui kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan yang ada, lalu membuka prodi-prodi kekinian yang diharapkan mampu bertahan di era ketidakpastian global yang sedang berlangsung saat ini. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru 2022, SMP Lab School UNESA 3 gelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan, budaya, dan karakter sekolah kepada para siswa baru maupun para wali murid yang baru bergabung di SMP Lab School UNESA 3. Jadi kita harus
Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momentum bagi setiap lembaga pendidikan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada para peserta didik baru. Kegiatan yang biasanya hanya diperuntukkan untuk siswa ini lain halnya dengan SMP Lab School UNESA 3 yang turut mengundang wali murid untuk mengikuti pengarahan dan pengenalan dengan para guru. Kegiatan MPLS berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 18 hingga 20 Juli 2022. MPLS SMP Lab School UNESA 3 tidak hanya berlangsung di dalam ruangan kelas, ada kegiatan luar ruangan, yaitu di Lab Merdeka Belajar. Kegiatan di luar ruangan tersebut juga merupakan bukti nyata kesiapan SMP Lab School UNESA 3 untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Di tahun ajaran baru ini, SMP Lab School UNESA 3 mengalami kenaikan jumlah peserta didik baru. Dari target 60 siswa, sekarang kita terima 78 siswa karena memang antusiasnya terlalu tinggi sehingga kita buka satu kelas dari target awal. Kedepan, SMP Lab School UNESA 3 akan membuka Excellent Class Program atau kelas berbakat dengan kurikulum khusus, sehingga siswa dapat tetap fokus pada pengembangan bakat dan tidak ketinggalan pada bidang akademiknya. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Universitas Negeri Surabaya sebagai kampus yang unggul dalam bidang keolahragaan pada tahun ini kembali menyelenggarakan kejuaraan petang tingkat nasional pada 15 hingga 17 Juli 2022. Kegiatan ini diikuti oleh atlet petang dari berbagai provinsi di Indonesia. Semarak menuju Disnatalis Universitas Negeri Surabaya masih terus berlangsung. Kali ini, UNESA menyelenggarakan Kejurnas Pentang-Q yang digelar di lapangan Pentang-Q, Gedung LP3M UNESA. Kegiatan ini diikuti oleh 10 provinsi di Indonesia, diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jambi, Bali, Kalimantan Barat, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Tahun 2022 ini ada peningkatan yang signifikan dari jumlah peserta. Kalau tahun kemarin 2021 itu ada 6-7 provinsi, sekarang ada 10 provinsi ditambah teman-teman dari Malaysia. Jadi luar biasa dampak petang ini, olahraga petang itu berkembangnya luar biasa, pesat. Selain itu, turut hadir ex-head coach Pentang-Q Malaysia, Zaniliza bin Muhammad, yang memberikan coaching klinik sebelum laga pertandingan berlangsung. Sebanyak 346 atlet Pentang-Q yang terbagi atas 204 atlet putra dan 142 atlet putri berlaga pada kejurnas ini. Mereka memperebutkan 6 nomor lomba, diantaranya syuting putra, syuting putri, single putra, single putri, double putra, dan double putri. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau yang akrab disapa Cak Hasan mengatakan, kegiatan ini dapat digunakan sebagai ajang mempersiapkan atlet potensial untuk kejuaraan nasional Pentang-Q di Provinsi Banten. Kegiatan ini untuk Pemprov Jatim, Nopi, jadikan ajang untuk seleksi persiapan kejurnas di Banten. Mudah-mudahan kejurnas di Banten terlaksana sesuai jadwal. Dan kami persiapkan beberapa atlet potensial Jawa Timur untuk bisa berprestasi di kejurnas di Banten tahun ini. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan langkah UNESA untuk mengawal olahraga Pentang-Q baik di tingkat nasional maupun internasional. Harapannya, atlet Pentang-Q dapat berprestasi menyongsong SEA Games dan POM ASEAN 2024. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Sebanyak 15 peserta dari Universitas Negeri Gorontalo mengikuti kegiatan pelatihan SPMI dan workshop pelaksanaan audit internal perguruan tinggi yang digelar oleh Satuan Penjaminan Mutu atau SPM UNESA. Kegiatan pelatihan SPMI yang dilaksanakan pada 20 hingga 22 Juli 2022 ini sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan eksternal dari SPM UNESA. Sebagai lembaga penjamin mutu Universitas Negeri Surabaya, Satuan Penjaminan Mutu atau SPM UNESA memiliki dua layanan yakni layanan internal dan layanan eksternal.
Tujuannya untuk meningkatkan kualitas penjaminan mutu yang lebih baik pada Universitas Negeri Surabaya maupun universitas yang telah bermitra dengan SPM UNESA. Pelatihan SPMI kali ini dilaksanakan selama 3 hari. Di hari pertama, tim SPM UNESA meninjau pengembangan standar dokumen mutu dari Universitas Negeri Gorontalo untuk dikembangkan bersama dengan SPM UNESA. Di hari kedua, dilakukan pengembangan instrumen untuk melakukan audit secara langsung di Prodi S1 Teknologi Pendidikan. Kemudian di hari terakhir, diadakan workshop dan kunjungan ke perpustakaan, Badan Kerjasama, dan PPTI UNESA untuk mempelajari sistem single sign-out di UNESA. Pelaksanaan pelatihan SPMI Eksternal Satuan Penjaminan Mutu UNESA dengan Universitas Negeri Gorontalo ini bukan kali pertama diadakan. Sebelumnya, SPM UNESA telah melakukan pelatihan dengan beberapa perguruan tinggi sejak tahun 2017. Beberapa perguruan tinggi yang telah bermitra untuk mendapatkan pelatihan SPMI dari Satuan Penjaminan Mutu UNESA diantaranya Perguruan Tinggi Asuh yang akreditasinya masih kurang, lalu PGRI Adibuana Surabaya, kemudian UINSA Surabaya yang dilaksanakan secara online. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Seminar Nasional KFest 2022 pada 21 Juli 2022 dengan tema Menjawab Tantangan Gen Z di Era Endemi dan Digitalisasi diselenggarakan oleh KC Media by UNESA. Bersama dengan kegiatan itu juga diadakan Grand Final KC Cari Talenta 2022 yang diikuti oleh 20 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Lantai 11 Rektorat UNESA yang juga menghadirkan Dewan Juri dari ibu kota yang kompeten di bidangnya. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-58, KC Media by UNESA gelar KC Cari Talenta atau KCT dan KC Festival atau KFest 2022. Kegiatan yang telah berlangsung dari bulan Juni ini memasuki puncak acaranya yaitu Grand Final KCT 2022 serta Seminar Nasional KFest 2022 yang telah berlangsung pada 21 Juli 2022. Dalam sambutannya di acara Seminar Nasional KFest 2022, Rektor Universitas Negeri Surabaya yang akrab disapa Cak Hasan menyampaikan bahwa persaingan media digital yang sangat kuat ini adalah pekerjaan rumah bagi KC Media untuk bisa bertahan menyampaikan informasi yang aktual, mendidik dan tetap berkualitas. Kegiatan KCT dan KFest 2022 ini diawali dengan penjurian penampilan para finalis dari kategori presenter dan podcaster, baik kelas umum maupun pelajar. Dewan juri yang dihadirkan dalam kegiatan ini, beberapa diantaranya juga berasal dari ibu kota, yaitu seorang podcaster eksklusif Spotify, Do You See What I See, yaitu Mr. Popo, eksekutif produser CNN Indonesia, Elvira Khairunisa, eksekutif produser iNews Surabaya, Tri Ambarwati, penyiar senior MNC Trijaya FM Surabaya, Lili Yuliati, dan podcaster eksklusif muda Spotify, Retail Talks dari Surabaya, Fania Winola.
Kece Cari Talenta 2022 terdiri dari 3 kategori lomba, yaitu presenter dan podcaster yang terbagi menjadi kelas umum dan pelajar, serta lomba fotografi. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan peserta secara online ini diseleksi menjadi 5 besar dari 5 kategori yang tersedia, dengan menyisakan 25 finalis yang bersaing menjadi winner. Rangkaian acara Grand Final digelar mulai tanggal 20 hingga 21 Juli 2022, yang diantaranya adalah karantina bagi para 20 finalis dengan mengikuti materi pembekalan dan tantangan yang telah disiapkan oleh panitia sebagai bahan penilaian di babak penyisihan. Bersamaan dengan Grand Final KCT 2022, berlangsung juga Seminar Nasional Kece Festival yang dibuka langsung oleh keynote speaker Freddy Purnomo, Komisi A DPRD Jawa Timur, dan pimpinan redaksi IDN Times Uni Lubis. Dilanjutkan dengan talk show yang dimoderatori langsung oleh Ketua Satuan Pengembang Media Informasi UNESA, Herma Retno Prabayanti, dengan narasumber Mr. Popo, Elvira Khairunisa, dan profesional fotografer Erik Ireng. Acara ditutup dengan pengumuman para pemenang dari tiap kategori dan kelas Kece Cari Talenta 2022. Tampak antusiasme para finalis yang mengikuti seluruh rangkaian acara dan tahapan dari KCT 2022. Kedepan, output dari KCT dan KFES 2022 ini mampu menjadi media bagi mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat umum untuk meningkatkan bakat, kualitas diri, dan wawasan seputar media. Dari Surabaya, tim liputan Kece Media melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Riri Aini, tetap sehat dan sampai jumpa.